yang menyaksikan akan tayangan ini, dan yaitu saudara Peggy Chunga Egi, ya. Terima kasih yang sudah hadir menyaksikan akan tayangan program yaitu Prayer Ministry edisi berdoa pada malam hari ini. Saudara-saudara, terima kasih oleh karena hamba Tuhan Pendeta Rudi Anjaya Purba. Selamat malam, Pendeta Rudi Anjaya Purba. Selamat malam bagi kita semuanya. Terima kasih. Apa kabar dari Kota Medan? Kabar luar biasa, kasih Tuhan berlimpah bagi kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Purba. Kita berikan media ini untuk memberikan satu renungan kekuatan, di mana kita akan berdoa dan mendoakan seluruh pokok-pokok doa dari saudara kita, sahabat Gita Ministry. Silakan Pendeta Purba. Salam sejahtera para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan yang menyaksikan baik live streaming di Facebook, YouTube, atau media yang lain. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita sangat berbahagia malam hari ini kita boleh bertemu dalam pelayanan Gita Ministry dalam sesi berdoa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebutuhan kita yang terbesar pada zaman sekarang ini adalah kita harus banyak berdoa. Karena doa itulah kekuatan kita. Karena doa itu adalah nafas kerohanian kita. Karena doa itulah membuat kita bisa kuat dalam menghadapi kesukaran yang kita hadapi pada masa sekarang ini. Kiranya berkat dan kasih Tuhan boleh kita rasakan bagi kita semua para pemirsa, baik di Indonesia Timur, Indonesia Barat, bahkan yang ada di luar negeri juga, yang mungkin yang turut menyaksikan pelayanan Gita Ministry ini. Sebelum kita berdoa malam hari ini, saya mau membawa perhatian kita kepada kekuatan yang berasal dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah roti hidup yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kedamaian hati. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada kita, siapa kita di sini yang tidak punya masalah? Saya yakin kita punya masalah. Walaupun masalah yang kita hadapi itu berbeda-beda. Anak kecil saja punya masalah. Orang muda punya masalah. Orang tua juga punya masalah. Selain dikasihi Tuhan, saya pernah bertanya kepada seseorang di mana dia memiliki materi yang lebih, ya, dari segi materi dia lebih. Apa dikatakan? Walaupun secara materi lebih, tetapi tetap juga banyak kesukaran, banyak juga masalah yang dihadapi. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah kita ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Ada banyak orang tidak punya kesempatan untuk mendengarkan kabar pengharapan, kabar sukacita. Ada orang yang mendoakan melalui pelayanan Gita Ministry ini. Banyak orang bisa terberkati. Dan setiap permohonan-permohonan doa yang kita sampaikan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Di mana ada 2-3 orang yang berdoa, Tuhan akan hadir, Tuhan akan jawab doa itu. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, malam hari ini, saya menyampaikan renungan
bagi kita dengan judul, saudara yang dikasihi Tuhan, kesukaran. Kesukaran. Di dalam kehidupan kita sebagai secara pribadi, keluarga, atau dimanapun kita berada, siapa kita di sini yang tidak memiliki kesukaran di dalam kehidupannya? Pasti, pasti kita memiliki kesukaran. Dan yang menjadi kesukaran yang kita hadapi itu bermacam-macam. Ada mungkin masalah kesehatan, apalagi dalam situasi pandemi ini, takut kita jangan tertular dengan COVID-19 ini, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Atau boleh saja yang kita takutkan itu, atau kesukaran yang kita alami, mungkin keuangan. Oleh karena situasi sekarang yang kita hadapi berdampak pada ekonomi keluarga kita, mungkin pekerjaan, pendapatan, atau apa saja, atau bagi yang pengusaha, usaha apa saja, ini akan berdampak. Itu juga adalah kesukaran juga, Atau mungkin orang muda yang sudah tamat kuliah, yang mau cari pekerjaan, belum dapat pekerjaan juga, itu juga satu kesukaran juga baginya. Atau boleh saja orang muda sudah berumur, sudah waktunya berumah tangga, ingin berumah tangga, sudah berdoa, tapi belum juga ditunjukkan oleh Tuhan. Atau kesukaran yang dihadapi oleh yang lain, mungkin sudah berumah tangga, sudah beberapa tahun berumah tangga, tapi belum diberikan Tuhan juga keturunan. Atau juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin masalah di dalam rumah tangga. Masalah dalam rumah tangga, suami istri, atau juga boleh masalah anak-anak. Mungkin anak-anak kita tidak menurut dengan orang tua. Atau yang kita hadapi sekarang ini, banyak orang terlalu sibuk dengan gadgetnya. Sibuk, dan itu juga menjadi masalah juga. Lupa waktunya untuk makan, lupa waktunya untuk bekerja, lupa waktunya untuk beristirahat, lupa waktunya untuk Tuhan, lupa waktunya untuk keluarga juga. Atau boleh saja dia sudah mungkin usia yang tua, lanjut usia. Dia cemas dengan kehidupannya, kesehatannya yang sudah mulai menurun, daya tahan tubuh sudah mulai menurun dengan masa tua, dan yang lain-lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Selama kita masih ada di dunia ini, kesukaran itu pasti ada, sering kita hadapi. Tapi yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang cemas dan takut menghadapi kesukaran itu. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sering kita cemas. Kita terganggu tidur, makan tidak selera, kemudian mempengaruhi aktivitas kita yang lain. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, Alkitab sudah memberitahukan pada zaman akhir, dalam Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi sebenarnya banyak orang mati karena kecemasannya, karena ketakutannya, sehubungan dengan peristiwa yang ada terjadi di sekitar kita, yang ada di kehidupan kita, di bumi ini, bencana, dan peristiwa-peristiwa yang lain yang menakutkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, Alkitab sudah memberitahukan. Pertanyaannya, kenapa mereka mati karena ketakutan, karena kecemasannya? Tidak punya pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, karena kecemasan inilah mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi hidup kita. Dilansir dalam Medical News Today,
Orang yang sedang mengalami kecemasan berlebihan akan mengalami beberapa gejala. Ya, gugup, tegang, takut, ini panik, denyut jantung yang cepat, ya, bernapas cepat, tup 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 tup, ya, atau hiperventilasi, berkeringat, gemetar, kelelahan, wah, lemah, tidak berdaya, pusing atau pening, ya, tidak bisa konsentrasi, tidur tidak bisa. Ada juga yang apa? Yang mual-mual, terganggu pencernaannya, tangan, ya, keringat dingin, badan panas, atau mungkin dada seperti dia sesak seperti ditusuk, ya, dan banyak, ya, mungkin gejala-gejala yang lain. Inilah akibat efek cemas mempengaruhi kesehatan kita. Semakin diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita butuhkan? Ada kekuatan dari dalam diri kita mengatasi itu? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita ini manusia yang berdosa. Tuhan menciptakan manusia itu dari debu dan tanah. Tidak ada kekuatan kita. Kemampuan kita terbatas. Kita adalah makhluk yang fana. Tanpa Tuhan tidak bisa kita berbuat apa-apa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perlu kita menggunakan iman kita. Kalau ada kesukaran yang kita alami, kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan kalau kita tidak memiliki iman? Dari mana kita memiliki iman kalau kita tidak sering mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita harus gunakan iman. Iman inilah senjata kita. Dua adalah senjata kita supaya kita sanggup menghadapi kesukaran-kesukaran yang kita alami di dalam kehidupan kita. Semakin dikasihi Tuhan, banyak orang yang berpikiran sempit terhadap permasalahan yang dihadapi, ya, sehingga ada orang yang mungkin bunuh diri, ya, dia menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri, ya. Ada juga orang dia lihat kesusahan itu begitu besar dan seolah-olah dia tidak sanggup menyelesaikannya. Lupa bahwa yang berkuasa di dunia ini adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, ya, semesta ini. Dia sungguh baik, penuh kasih karunia. Dia tidak ingin kita susah, dia tidak ingin kita menderita. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita tidak memiliki iman atau kurang berdoa, sedikit ada kesukaran, kita langsung apa? Langsung down. Langsung kita mempersalahkan orang lain. Ada juga orang mempersalahkan Tuhan, ya, atau juga dia menyesali dirinya sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita melihat hanya yang kelihatan secara manusia, memang ya itulah alamiah kita manusia berdosa. Ya, kita hanya menggunakan mata atau apa yang kita lihat ini. Kita sering tidak menggunakan mata rohani iman kita. Ya, sehingga kekhawatiran, kesukaran yang kita hadapi membuat kita buta. Buta artinya bukan fisik, ya, tapi buta secara rohani. Ya, buta secara rohani. Semakin dikasihi Tuhan, saya bawa perhatian kita kepada kisah di dalam Alkitab. Ya, boleh kita buka Alkitab kita. Ya, saya hanya sampaikan secara poin-poinnya saja. Boleh kita nanti ya sambil membuka bersama-sama. Ini kisahnya ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Di ayat yang ke-8 sampai ayat 23. Ini ada peristiwa di mana waktu itu Nabi Elisa dia mengalami kesukaran. Terjadi peperangan antara bangsa Israel dengan tentara Aram, ya. Saudara dikasihi Tuhan, terjadi peperangan pada saat itu. Kalau kita baca di ayat 8 dan seterusnya, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Di ayat 8, Raja Aram ini berunding dengan pegawainya untuk menghadang Israel. Ya, untuk mengalahkan, menaklukkan bangsa Israel pada saat itu. Ya. Tetapi
perundingan ini, niat busuk ini, niat jahat daripada Raja Aram ini, sampai kepada telinga daripada Nabi Elisa. Sehingga Elisa menyuruh orang memberitahukan kepada Raja Israel supaya jangan lewat dari tempat ya yang mereka sepakati dengan Raja Aram. Ya, Elisa katakan kepada pesuruhnya, kasih tahu kepada Raja Israel, jangan lewat di tempat itu. Karena di sana sudah ada jebakan. Ya, Raja Aram sudah buat ya supaya ada strategi di sana untuk apa? Untuk menaklukkan tentara daripada Israel. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, pada waktu ya tentara Aram sudah bersiap-siap ya di tempat yang sudah mereka rencanakan itu, ternyata benar ya tentara Israel tidak melewati tempat itu, sehingga mereka merasa tertipu. Ya, Raja Aram pun marah. Berarti ada yang mengkhianat. Ada di antara kita ini yang membocorkan rahasia ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan, dicari-cari. Tolong cari tahu siapa yang memberitahukan, siapa yang membocorkan rahasia ini. Selidiki, bawa, hadapkan kepada saya, kata Raja Aram pada saat itu. Saudara dikasihi Tuhan, akhirnya ketahuanlah bahwa yang memberitahukan itu adalah Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa, saudara dikasihi Tuhan, berada di dataran Dotan. Ya, di dataran Dotan. Informasi keberadaan daripada Elisa diketahui oleh Raja Aram dan tentaranya, sehingga Raja Aram menyuruh tentaranya dengan perlengkapan kuda, perlengkapan senjata untuk menangkap Elisa yang berada di lembah atau di daerah Dotan tersebut. Saudara diberkati oleh Tuhan, Raja Aram mengirimkan kereta kuda, tentara yang besar, dan Dotan itu dikepung. Ya. Jadi Elisa ini, dia seorang ya abdi Allah, seorang hamba Allah, dia seorang yang beriman, hidupnya penuh dengan doa. Di mana saja dia selalu berdoa, dia selalu setia berdoa. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ya memang kebutuhan kita yang sekarang ini, supaya kita kuat, kita harus banyak berdoa. Doa. Ketika hamba atau pelayan daripada Elisa, jadi dia punya pelayan juga yang bersama dengan Elisa. Setelah mereka berdoa pagi, ya, doa pagi, ibadah pagi, mereka bangun dari hambanya ini, dibukalah jendela, dibuka pintu. Setelah dibuka pintu, apa yang dilihat oleh hambanya itu, dilihatnya tentara dan kereta kuda dengan perlengkapan senjata, ya senjata yang lengkap di sekeliling kota, ya atau di sekeliling Dotan tersebut. Maka masuklah hamba daripada Elisa ini dan berkata kepada Nabi Elisa, dia katakan, Nabi, tuanku, celaka, apa yang kita perbuat? Datang Nabi Elisa. Kenapa? Apa yang terjadi? Mari Nabi, lihat itu tentara Aram sudah mengepung kita, akan membinasakan kita, akan membunuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Celaka, apa yang harus kita perbuat? Saudara dikasihi Tuhan, di sini ada gambaran sikap hamba daripada Elisa itu ketika menghadapi kesulitan, kesukaran. Bagaimana sikapnya? Panik. Langsung dia bagi apa yang harus kita lakukan. Kemudian dia takut, wah kami ini akan mati ini oleh tentara Aram. Kemudian dia tidak punya pengharapan. Kenapa? Kalau orang punya pengharapan, tidak seperti dia. Dan dia tidak punya iman. Dan dia buta rohani. Saudara dikasihi Tuhan. Dia melihat jumlah tentara yang banyak itu dengan penglihatan fisiknya, matanya sendiri. Dia melihat masalah besar, musuh yang besar, tentara yang besar.
Dia tidak melihat kuasa Tuhan akan menolongnya. Ia lupa dengan siapa dia bersama. Padahal dia bersama seorang nabi, seorang abdi Allah, seorang nabi Elisa. Jadi dia lupa dengan siapa dia bersama. Saudara dikasihi Tuhan, kita juga mungkin bisa seperti ini, ya. Atau para pemirsa, boleh juga ketika kita menghadapi persoalan, bisa juga mengalami sikap seperti hamba daripada Elisa ini. Ya. Di ayat 16, Elisa menjawab. Dia tenang, dia berdoa, dia serahkan kepada Tuhan, dan dia katakan di ayat 16, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Ya, jangan takut. Lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Saudara dikasihi Tuhan, Elisa berdoa, Tuhan bukakan dulu mata daripada hambaku ini. Ternyata ketika dimukakan, dia tadi buta. Buta bukan artinya buta fisik ya, tapi buta dia secara rohani. Ketika dibukakan, dia lihatlah banyak sekali malaikat-malaikat yang berjaga, yang melindungi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih banyak yang menyertai ya mereka. Saudaraku, bagaimana dengan Elisa dalam kesulitan, kesukaran itu? Dia tenang menghadapi masalah itu. Ketika dia lihat tentara Aram ya di keliling kota Dotan itu, dia pergi kembali ke kamar, ke dalam ruangan itu, berdoa bertelut, meminta pertolongan dari Tuhan. Dia berdoa dan dia punya pengharapan. Dia yakin Tuhan akan menolongnya. Mata rohaninya melihat ada malaikat yang menjaga dia. Dia selalu ingat dengan buku Pemazmur. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Dia yakin Allah akan menyelesaikan kesukaran itu. Saudaraku, baginya hidup ada di tangan Tuhan. Walaupun dia lihat musuh banyak yang akan mau menangkapnya, dia percaya hidup mati ada di tangan Tuhan. Saudaraku, dan bukan hanya itu, yang berperang melawan tentara Aram itu bukan dia, karena dia tidak punya senjata, tidak punya kekuatan, tapi dia yakin Tuhan akan berperang. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lalu Elisa berdoa. Inilah Gita ministry itu, prayer and devotion. Berdoa. Lalu Elisa berdoa, Tuhan, semoga Engkau membuka mata pelayanku supaya melihat. Apakah dijawab Tuhan doa Elisa? Ya, dijawab. Dijawab Tuhan doanya, sehingga ketika pelayannya itu melihat, dilihatnya gunung itu penuh dengan kuda, kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kereta berapi yang mengelilingi Elisa lebih dahsyat, lebih hebat. Tuhan menjawab doa Elisa. Mujizat terjadi. Dan di sana lihat kebesaran Tuhan di sana. Saudara dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Aram atau orang-orang Syria itu mau menyerang Elisa, Elisa berdoa. Ya, apa doa Elisa? Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini. Apakah dijawab Tuhan doanya? Dijawab. Tuhan mengabulkan doa Elisa dan mereka semuanya menjadi buta. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya, pada waktu itu Elisa pun apa? Elisa pun turun kemudian menjumpai ya tentara-tentara Aram itu. Elisa mendatangi mereka dan berkata, "Hei tentara Aram, kalian sesat. Kalian mau kemana? Ini bukan kota yang kalian cari. Ya, saya tahu kemana kalian. Saya tahu siapa yang kalian cari. Mau kalian kutunjukkan? Ya, mau, kata mereka. Mari ikut saya. Nanti saya antarkan kepada orang yang kalian cari." Saudara dikasihi Tuhan, padahal yang mereka cari itu ada di hadapan mereka. Nabi Elisa yang telah mengkhianati, yang membocorkan rahasia
rahasia yang mereka lakukan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, mereka buta. Padahal di hadapan mereka itu ada Elisa yang mereka cari. Maka apa yang terjadi? Lalu Elisa pun mengantar mereka ke Samaria. Ya, jadi dibawalah ini. Ya, jadi saudara dikasihi Tuhan, jaraknya ini dari Dotan ini ke Samaria ini lebih kurang sekitar 10 kilometer. Ya, kemudian dibawalah ke sana. Pada waktu mereka saudara dikasihi itu di perjalanan, bayangkanlah Bapak Ibu para pemirsa, berapa jam mereka dalam perjalanan itu sampai dengan tentaranya yang banyak. Elisa di depan menunjukkan jalan, tidak tahu mereka padahal yang mereka cari itu adalah ada di hadapan mereka. Pada waktu mereka memasuki kota itu, sudah sampai ini, mau sampai ini di Samaria, lalu Elisa pun berdoa. Apakah dijawab Tuhan doanya? Dijawab Tuhan. Tuhan bukalah kiranya mata mereka supaya mereka melihat. Tuhan pun mengabulkan doa Elisa. Apa yang terjadi? Ia membuka mata orang-orang itu, tentara Aram itu. Dan mereka heran. Mereka melihat bahwa mereka sudah dikepung oleh tentara Israel. Berada di kota Samaria. Kalau dikasihi Tuhan, mereka terkejut. Kok bisa kita ini dikelilingi oleh tentara Israel? Kok bisa kita ini terjebak? Saudaraku, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Inilah kuasa doa. Inilah kuasa iman. Mujizat akan terjadi kalau kita benar-benar beriman. Mujizat akan terjadi kalau benar-benar kita sungguh-sungguh berdoa. Elisa meminta supaya mata daripada hambanya itu dibukakan, dijawab Tuhan. Elisa berdoa untuk tentara Aram supaya dibutakan matanya, dijawab oleh Tuhan. Elisa berdoa supaya dibukakan mata daripada tentara Aram, dijawab Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin banyak doa-doa yang kita minta kepada Tuhan. Terus kadang kita berdoa, mungkin kita menangis. Mungkin kita berpuasa. Terus kita berdoa menyampaikan segala keluh kesah pergumulan yang kita hadapi. Mungkin ketika dilihat orang kita tertawa, tapi dalam hati kecil kita memiliki beban. Ya, kadang tidak tahu kita kemana ceritakan beban kita itu. Kalau kita ceritakan kepada orang lain, belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita ceritakan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Saudaraku, di ayat 20, saudara dikasihi Tuhan, terjadi di sana mujizat, ya. Terjadi satu kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga tentara Israel pada waktu itu ingin mau membunuh tentara Aram. Tapi Nabi Elisa katakan, jangan. Apakah engkau biasa membunuh orang yang sudah tertawan? Tapi Nabi Elisa tetap berbuat baik kepada tentara-tentara Aram. Apa yang disuruh oleh Nabi Elisa? Jangan kau apa-apain dia. Kasih mereka makan. Setelah mereka makan, suruh dia pulang. Bapak Ibu, sering kita ketika disakiti orang lain, sering kita ketika kita mau dibinasakan oleh orang lain, tapi Elisa masih menyuruh, kasih makan, doakan dia, biarkan dia. Artinya Bapak Ibu, itulah orang yang benar-benar beriman, orang yang sungguh-sungguh berdoa. Kita selalu sabar, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita pada malam hari ini, ya, banyak pergumulan yang kita hadapi, ya, banyak tantangan yang kita hadapi. Bahkan setan, saudara dikasihi Tuhan, berusaha ingin memutarbalikkan kebenaran, menunjukkan kepalsuan, ya, supaya banyak orang tertawan, supaya banyak orang tidak diselamatkan. Tapi saudaraku, sebagaimana Tuhan melindungi Elisa, hamba-hambanya, pesuruhnya, itu menjadi jaminan juga bagi kita sekarang, para pemirsa di Gita Ministry dimanapun di seluruh dunia ini. Janji Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan pesuruh yang terpilih. Sekali peristiwa dalam suatu penyerbuan orang Aram, Raja Aram berusaha membinasakan Elisa oleh sebab kegiatannya yang memberitahukan kepada rencana Israel dan rencana-rencana musuh. Tetapi apa? Malaikat Tuhan telah turun dengan kuasa besar, bukan untuk membinasakan, bukan untuk menuntut penghormatan, tapi berkemah di sekeliling hamba Tuhan yang lemah, yang tidak berdaya itu.
kita lemah tidak berdaya. Tapi percayalah para pemirsa, Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan umat-umat Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Dunia ini akan semakin banyak mengalami kesukaran. Dalam 2 Timotius 3:1 dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Saudaraku, apabila umat-umat Allah digiring ke tempat-tempat yang sukar, di mana tidak ada jalan kelepasan sama sekali, maka percayalah Tuhan sendiri yang menjadi perlindungan bagi mereka, bagi kita dimanapun. Oleh karena itu kesimpulan daripada renungan sebelum kita berdoa pada malam hari ini. Ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mengalami kesulitan apapun secara pribadi dalam kehidupan kita, tenanglah menghadapi kesukaran itu. Jangan kita panik. Tetaplah berdoa. Banyak kita berdoa. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kesukaran kita hadapi, tetap semakin banyak berdoa. Walaupun tidak ada persoalan yang kita hadapi, jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa. Milikilah pengharapan sama seperti Elisa tadi. Ya, dia punya pengharapan. Gunakanlah selalu mata rohani kita. Gunakan sekali iman kita. Dengan iman kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Musuh kita adalah setan, kuasa-kuasa kegelapan. Setan itu dalam buku Petrus dikatakan sama seperti singa yang mengaum-aum ingin menerkam mangsanya. Apalah daya kita, apalah kekuatan kita, apalah senjata kita. Tidak ada. Kita ini seperti domba yang sesat, yang lemah, tidak punya kekuatan. Hanya pertolongan kita adalah dari Tuhan. Dalam situasi pandemi sekarang ini, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, ya mari kita berdoa. Semoga pandemi ini berakhir. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, banyak problem yang kita hadapi. Banyaklah berdoa. Semoga melalui pelayanan Gita Ministry, banyak orang terberkati. Di dalam banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit kita berdoa, sedikit berkat. Kalau tidak ada berdoa, ya tidak ada berkat yang kita terima. Ada juga yang katakan, kalau kita banyak berdoa, semakin banyak kuasa yang kita miliki. Kalau kurang kita berdoa, kuasa kita juga mengalahkan kesukaran itu sedikit. Apalagi kita tidak berdoa. Mari kita banyak berdoa. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Satu perenungan yang sangat luar biasa, Pendeta Purba. Ya, saya tadi senang, mungkin pemirsa dimanapun Anda berada, Anda sepakat bersama dengan saya, ketika kita mengalami kesusahan, maka Allah berkemah atau malaikat berkemah di sekeliling kita. Begitu Pendeta Purba ya? Amin. Luar biasa. Ada beberapa poin yang saya catat tadi. Kesimpulannya, tenang, tetap berdoa, punya pengharapan, dan juga gunakan mata rohani iman kita. Dan bukan itu saja, bahwa kita harus yakin hidup ini ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan bersama dengan kita. Luar biasa. Terima kasih Pendeta Rudian Jayapurba yang sudah membagikan satu perenungan atau satu devotion ya, yang sudah memberikan dimanapun kita berada bahwa saat ini waktunya kita akan berdoa. Baik, sebelum nanti Pendeta Ervando akan berdoa, kita akan menyapa ada Ibu Mulawani Sinaga, ada juga yaitu Komarudin Sinaga, Pendeta Edi Simbolon, Ibu Yeni Siahaan, dan Jangkuton Donald, dan Ibu Alce Sumampau. Ya. Jadi terima kasih saudara sudah menyaksikan akan tayangan Gita Ministry ini. Dan kemudian kami juga menyapa yang sempat dapat kami catat bahkan dalam permohonan ya
Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Marsinta Silalahi atau Opung Gabriel Boru ya. Ada juga Ibu Hana Boni Kusuma. Ada yaitu Ibu Olivia Simatupang. Ada juga Ibu Lastri M. Sinaga. Ada Pendeta Ajun Hadi Panggabean. Ada Saudara Whisper Rose, yaitu Saudari Endang Tanjung, dan Hewinas Tumorang, dan Ibu Marlam Nebaho. Nah, ini berulang tahun juga hari ini ya. Jadi ini kita sapa yang ulang tahun hari ini, dan Pendeta Ervando akan berdoa bagi kita, dan pokok-pokok doa yang sudah masuk ke tim doa Gita Ministry akan kita doakan bersama pada malam hari. Selamat malam Pendeta Ervando Tindaun. Ya, selamat malam Pastor. Oke, Pendeta sudah siap ya untuk mendoakan Amin. pokok doa kita pada malam hari. Silakan Pendeta Tindaun. Baiklah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, yang melihat tayangan ini, baik melalui Facebook, begitu juga dengan YouTube, dan kita telah mendengarkan perenungan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Rudian Jaya Purba, di mana pembahasan yang mengingatkan kita di dalam toko Alkitab agar kita tetap percaya di dalam Tuhan, bahkan di dalam doa. Terima kasih hamba Tuhan, Pendeta, biarlah pekabaran ini akan menjadi kekuatan rohani bagi pemirsa yang mendengarkan firman ini dengan baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berdoa, mendoakan nama-nama yang masuk, khususnya di dalam Gita Ministry, dan saya akan mendoakan. Untuk itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ambillah waktumu, kita akan berdoa, saya akan membawakan di dalam doa bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami, tempat tinggal di mana kami berada, bukanlah tempat yang nyaman saat ini, karena kami melihat bahwa dunia ini hari demi hari bukan semakin membaik, tetapi banyak hal-hal yang buruk yang bisa kami lihat. Orang-orang yang kami kasihi meninggalkan kami. Bahkan kematian yang bisa kami lihat saat ini adalah kematian yang tiba-tiba. Tidak tahu orang yang kami sayangi mendahului kami. Oh Tuhan, di dalam keburukan, di dalam segala hal kecemasan, kekhawatiran, penderitaan yang kami rasakan di dalam dunia ini, khususnya dalam hal penyakit pandemi ini, COVID-19, di mana sampai sekarang belum ada dokter yang mampu berbicara kepada dunia bahwa dapat menyembuhkan penyakit ini. Tapi kami percaya ada Tuhan, dokter di atas segala dokter, penyembuh ajaib yang dapat menyembuhkannya dengan iman kepercayaan kami. Ya Allah yang baik, Allah yang penuh dengan berkat, kiranya di masa-masa pandemi ini, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya cara membuang penyakit ini dari negara, bahkan juga dunia tempat kami berada. Sehingga kami Tuhan akan merasakan sukacita, karunia di dalam Tuhan. Ya Allah yang baik dan penuh dengan berkat, kami juga berdoa, khususnya umat-umat Tuhan, bila mana bergabung dalam Gita Ministry, rindu mereka Tuhan untuk didoakan. Salah seorang ibu, Switsi Tulong, di mana Tuhan pergumulan dalam masa pandemi ini, dia rindu agar anaknya Diandro yang sedang sakit Tuhan pulihkan.
Tuhan memberikan kesembuhan. Begitu juga Tuhan dengan orang tuanya, papanya, di dalam masa pemulihan. Ya Allah yang baik, kirimkan kuasa yang indah, kuasa penyembuhan yang ajaib. Biarlah keluarga ini akan merasakan sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan berkat, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, bila mana ada satu gereja, khususnya gereja Masefen yang ada di Beji, yang merasakan di mana mereka butuh dana untuk pembangunan gereja. Kami berdoa untuk gembala jemaat, majelis jemaat. Kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan dapat menolong pekerjaan Tuhan di gereja Masefen Beji. Sehingga Tuhan, mereka akan bersyukur karena karunia Tuhan bisa menolong pekerjaan Tuhan dengan baik di dalam gereja ini. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa anak-anak daripada Ibu Santi Simbolon. Biarlah Tuhan memberkati supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang penurut, bahkan juga dapat melanjutkan pekerjaan Tuhan yang indah, sehingga pekerjaan penginjilan ini dapat juga berjalan dengan baik. Ketika anak-anak Tuhan benar-benar melakukan hal yang indah di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di mana salah seorang hamba Tuhan, Ibu Pendeta Marsinta Silalai Opung Gabriel Boru, di mana pada hari ini berulang tahun, Tuhan telah mempertambah umur yang panjang. Kami berdoa untuk anak-anak, keluarga, segala hal yang mereka rasakan di dalam Tuhan. Tuhan akan berikan kelimpahan, sehingga itu adalah penyertaan Tuhan yang indah. Dan umur yang panjang, kesehatan akan menjadi bagian yang hidup, khususnya bagi ibu hamba Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Abelano Mama Rimbing, supaya Tuhan juga memberikan kesembuhan dan kesehatan. Begitu juga dengan Mama Raja yang saat ini berada dalam ruangan ICU, anggota jemaat air bersih Medan, Sumatera Utara. Ya Tuhan, Allah kami tahu ada juga nama-nama yang bila mana tidak sempat pemirsa menulis, karena ada nama-nama yang saat ini bergumul dalam penyakit yang sama di masa pandemi ini. Tuhan yang baik, Allah yang penuh dengan berkat. Kami tahu, kami perlu Tuhan. Kami yakin Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan yang indah. Namun kadangkala kami ragu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami. Semoga kami tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kami tahu, kami percaya, di masa-masa pandemi ini bukanlah akhir segalanya. Kami akan bergumul juga berlanjut di masa-masa yang sulit yang akan kami rasakan. Oh Tuhan, biarlah hari demi hari, waktu demi waktu, kami mempersiapkan diri untuk selalu menyambut kedatangan Tuhan. Dan kesesakan, penderitaan yang kami rasakan, itu akan dihapus oleh satu hal yang indah, di mana Tuhan datang menjemput dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pergumulan umat-umat Tuhan, Engkau dengar, Engkau berikan satu hal yang indah bagi mereka. Biarlah juga Tuhan, tayangan siaran ini akan menolong dan menyertai. Dan di waktu-waktu yang akan datang, kami akan bersama-sama bersukacita untuk mendukung acara kebaktian ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah dosa kami. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas doa yang sudah kita persatukan pada malam hari ini. Tentu saudara-saudara dimanapun Anda yang menyaksikan akan program Gita Ministry ini, mungkin bisa saja nama-nama atau pokok berdoa
saudara, permohonan saudara mungkin tidak diucapkan pada malam hari ini, tetapi ketika saudara menyampaikan dalam call center kami, maka tim doa dari Gita Ministry, pelayanan doa akan tetap mendoakan pokok doa permohonan saudara. Terima kasih, saudara-saudara, dan jangan lupa hari Minggu, jam yang sama, Gita Ministry akan hadir kembali dalam belajar Alkitab bersama. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati, dan kiranya berkat Tuhan, dan kita boleh istirahat pada malam hari ini. Shalom. Baik, selamat malam bagi kita semua. Saya akan membawakan sebuah lagu yang dimana lagu ini diambil dari Mazmur 26, dimana di sana Daud berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan Belajar Janes, boleh stop. Pendeta Janes, boleh stop rekaman. Oke, cut. Terima kasih, Pendeta Janes. Terima kasih, Layak Pendeta Rudi. Ya, terima kasih. Ya, Malam hari ini tim Gita Ministry. Ya.